Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas nih atau nge-review jurnal yang dari Google Brains nih, yaitu adalah Attention is All You Need. Jadi paper ini sudah tersedia di arsip dan teman-teman nanti bisa mengaksesnya nanti yang saya sediakan di deskripsi. Jadi Attention is All You Need ini adalah penelitian yang sangat penting teman-teman dan sangat evolusioner juga dalam bidang pembelajaran mesin atau machine learning yang diterbitkan oleh Anis Viswani, Noam, Niki, Jacob, Leon, Aidan, Lukas, dan Ilya Poluskin, teman-teman. Jadi landasan penelitian daripada Attention is All You Need ini adalah pengembangan mekanisme attention yang sebelumnya diusulkan oleh paper sebelumnya gitu, menjadi arsitektur pembelajaran deep learning yang bisa disebut dengan kata lain transformer, teman-teman. Jadi transformer ini merupakan salah satu model yang paling terkemuka paling sekarang teman-teman dalam bidang natural language processing atau pemrosesan bahasa natural. Jadi ada poin-poin penting yang sudah saya baca tentang mengenai jurnal ini teman-teman. Jadi inti dari penelitian ini adalah memperkenalkan arsitektur transformer yang berbasis mekanismenya yaitu adalah attention. Habis itu ada beberapa keunggulan-keunggulan nanti yang bisa kita bahas lebih lanjut teman-teman. Jadi ini merupakan introduksinya teman-teman. Jadi secara singkat sudah saya baca-baca juga teman-teman. Jadi ini membahas tentang sebelumnya kan kita mengenal dengan Recurrent Neural Networks atau RNN teman-teman. Dan juga Long Short Term Memory teman-teman, yang banyak digunakan untuk pemrosesan pemodelan urutan gitu teman-teman. Jadi seperti terjemahan mesin, habis itu yang berhubungan sama terjemahan teks. Jadi ada kelemahan yang sering terjadi teman-teman yang berurusan dengan RNN ini teman-teman. Sehingga membatasi konsep daripada paralelisasi teman-teman. Jadi parallelization selama konsep training teman-teman atau pelatihan teman-teman. Jadi kemudian di penelitian ini memperkenalkan teman-teman arsitektur yang baru yang menggunakan mekanisme attention teman-teman. Jadi alih-alih daripada RNN ini. Jadi hal ini kan bisa memungkinkan lebih banyak parallelization teman-teman dan mencapai kualitas konsep dari mana terjemahan yang lebih baik dengan waktu training atau pelatihan yang lebih cepat gitu. Jadi di sini kita langsung aja ke model daripada arsitekturnya teman-teman. Jadi di sini adalah contoh model arsitektur daripada transformer teman-teman. Jadi di posisi encodingnya teman-teman. Jadi di posisi encoding ini teman-teman sebelum input diproses oleh encodernya teman-teman, daripada encoder nanti dan decoder positional encoding ini ditambahkan untuk memberikan informasi teman-teman tentang urutan sebuah kata dan kalimat. Hal ini sangat penting juga teman-teman karena transformer itu tidak memproses kata secara berurutan lainnya seperti recurrent neural network atau bisa juga kita sebut atau RNN teman-teman. Jadi di encoder ini teman-teman terdiri dari 6 lapisan identik teman-teman dengan 2 suppliernya. Dari 2 supplier tiap lapisan-lapisannya gitu teman-teman. Jadi supplier pertama ini multi-head attention teman-teman. Jadi di multi-head attention ini memungkinkan encoder nanti untuk mempelajari lah hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Ada juga supplier kedua teman-teman, feed forward network atau di sini kita bisa lihat teman-teman feed forward network di sini ini menambahkan sebuah non-linearity ke dalam sebuah model teman-teman. Jadi setelah setiap lapisan itu nanti output nanti akan dinormalisasikan teman-teman dan di residual connection-nya itu akan ditambahkan gitu. Kemudian di dalam positional decoder teman-teman, jadi nanti di decoder ini nanti teman-teman di sini ini kita bisa ada penjelasannya lebih lanjut gitu. Jadi decoder ini nanti terdiri dari 6 lapisan identik juga teman-teman dengan 3 supplier setiap daripada lapisan. Jadi supplier pertama itu teman-teman masked multi-head gitu teman-teman, masked multi-head attention. Jadi yang memungkinkan nanti decoder ini untuk mempelajari hubungan antar kata dalam kalimat yang akan diterjemahkan gitu. Kemudian ada juga supplier kedua gitu teman-teman atau multi-head attention gitu. Jadi multi-head attention ini
yang memungkinkan juga decoder untuk mempelajari hubungan antar kata dalam kalimat input, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi yang sebelumnya kalimat yang diterjemahkan, yang sekarang adalah antar kalimat dalam input, teman-teman, gitu. Kemudian ada sublayer ketiga namanya feed forward network namanya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, teman-teman. Jadi hasil daripada output ini nanti decoder ini adalah probabilitas, teman-teman, dari setiap kata dalam bahasa targetnya, teman-teman. Jadi probabilitas ini dihitung menggunakan fungsi namanya softmax function, teman-teman. Jadi namanya daripada nanti softmax function, teman-teman. Jadi dari hal ini kita bisa mendapat keuntungan daripada arsitektur transformer, antara lain parallelisation-nya, teman-teman, yang terutama gitu. Jadi arsitektur transformer ini memungkinkan paralelisasi yang lebih banyak, teman-teman, daripada recurrent neural network atau RNN kan. Karena tidak memproses katanya itu secara berurutan. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan training pada sebuah model. Transformer ini juga dapat mempelajari hubungan antar kata yang jaraknya jauh gitu. Jauh daripada kata kalimat sebelumnya gitu, teman-teman. Yang tidak dapat dilakukan dengan mudah oleh recurrent neural network, teman-teman. Habis itu banyak juga transformer ini telah terbukti menjadi model yang sangat efektif, teman-teman, daripada arsitektur ini dalam tugas penerjemahan atau translate machine gitu, teman-teman. Cuma teman-teman, hal yang saya dapati daripada model arsitektur dari transformer ini, pertama kompleksitasnya, teman-teman. Jadi arsitektur transformer ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi daripada konsep RNN, teman-teman. Sehingga membutuhkan lebih banyak daripada data, teman-teman, untuk dilatih juga, teman-teman. Seperti itu. Habis itu, dari model ini juga saya mempelajari bahwasanya ketergantungan yang sangat jarak jauh gitu, teman-teman. Jadi memori transformer ini membutuhkan lebih banyak memori daripada model RNN, teman-teman. Sehingga dapat sulit gitu untuk dilatih pada perangkat keras yang terbatas gitu, teman-teman. Jadi gitu, teman-teman. Daripada kekurangan arsitektur transformer ini, pertama yaitu kompleksitasnya kan. Jadi arsitektur transformer ini lebih kompleks daripada konsep RNN, sehingga membutuhkan lebih banyak data, teman-teman, untuk sekiranya dilatih nanti, teman-teman, oleh transformer ini. Kemudian, teman-teman, dalam hal segi memori ini, arsitektur daripada transformer ini membutuhkan lebih banyak memori, teman-teman, daripada konsep recurrent neural network. Karena sehingga dapat sulit gitu, teman-teman, untuk dilatih pada perangkat keras yang kita bilang sangat terbatas gitu, teman-teman. Jadi dari model ini, teman-teman, transformer ini adalah model yang kuat dan kita bilang cukup multitasking lah, serbaguna gitu, teman-teman, yang telah terbukti menjadi sangat efektif untuk berbagai tugas natural language processing atau pemrosesan bahasa alami gitu, termasuk misalnya nanti penerjemahan, habis itu generasi kata gitu dan lain sebagainya kan. Tapi meskipun memiliki banyak kekurangan, transformer ini adalah salah satu model yang paling terdepan untuk sekarang ini, teman-teman, untuk dalam hal natural language processing atau pemrosesan bahasa alami, teman-teman. Jadi model-model yang digunakan aplikasi dalam arsitektur transformer ini, contoh misalnya penerjemahan mesin, teman-teman. Jadi transformer ini telah menjadi model yang paling banyak, teman-teman, yang digunakan untuk daripada sekiranya penerjemahan mesin. Kemudian ada juga seperti ringkasan teks, habis itu jawab pertanyaan, habis itu dan juga generation teks atau pembuatan teks gitu. Jadi teman-teman, kita kan sudah mengerti tuh daripada modelnya, teman-teman. Jadi ini salah satu contoh kerja daripada kerangka attention-nya, teman-teman. Jadi daripada sisi kiri ini, teman-teman, ini menunjukkan mekanisme lah, teman-teman. Mekanisme daripada attention product titik yang diskalakan gitu. Jadi kita bisa bilang katakan scaled.production attention gitu. Jadi ini dasarnya, teman-teman, bagaimana satu head attention itu bekerja gitu, teman-teman. Sisi kanan ini yang multi head attention ini menggambarkan istilahnya attention multi head yang melibatkan beberapa mekanisme, teman-teman, perhatian atau attention product titik yang diskalakan secara istilahnya kita bilang paralel, teman-teman. Jadi kan ada nih di sini query daripada Q, K, V, teman-teman. Ini semua adalah vektor yang sudah ditransformasikan, teman-teman, secara linear, teman-teman, daripada input gitu. Vektor daripada Q ini mewakili fokus attention, teman-teman. Attention pada saat itu, teman-teman.
Kemudian key ini teman-teman, atau vektor dari key ini teman-teman menunjukkan seberapa relevan lah setiap elemen dalam input ke kita bilang query saat ini teman-teman. Kemudian teman-teman ada namanya vektor value, atau bisa kita bilang V di sini teman-teman. Jadi menyimpan informasi-informasi yang aktual dari setiap elemen dalam input. Kemudian teman-teman, skornya ini, nilai ini dihitung dengan operasi perkalian titik antar vektor query teman-teman, atau key gitu teman-teman. Dan setiap vektor key ini atau k ini secara intuitif gitu. Jadi skor tinggi ini menunjukkan kecocokan yang kuat antara query dan kita bilang key yang terkaitnya atau kunci yang terkaitnya. Kemudian ada namanya scale.product attention gitu. Jadi untuk mencegah skor yang besar dan merusak sebuah model perhitungan gitu. Jadi skor ini dibagi dengan akar pangkat 2 dari dimensi vektor daripada key-nya teman-teman. Habis itu nanti kita baru lanjut ke fungsi daripada softmax-nya teman-teman. Habis ini nanti. Jadi softmax ini diterapkan pada skor yang diskalakan, mengubahnya menjadi sebuah probabilitas yang berjumlah 1 teman-teman. Jadi probabilitas ini mewakili sebuah kita bilang bobotnya gitu teman-teman, yang diberikan kepada setiap vektor value berdasarkan relevansinya teman-teman. Relevansi vektor value berdasarkan query saat ini gitu teman-teman. Habis itu nanti menghasilkan sebuah output gitu teman-teman. Output atau kita bilang penjumlahan terbobot daripada vektor value yang dihitung menggunakan bobot attention yang diperoleh daripada fungsi softmax-nya teman-teman. Nah, vektor output ini nanti mewakili sebuah ringkasan elemen input yang relevan dengan kita bilang query saat ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi secara singkatnya yang sudah saya baca dari paper ini teman-teman, banyak kali keuntungan yang daripada transformer ini teman-teman. Jadi sangat signifikan kali teman-teman daripada recurrent neural network teman-teman yang bersifat ya tradisional kan. Jadi untuk tugas-tugas yang berhubungan sama paralelisasi, habis itu long range dependency, habis itu dengan akurasi, habis itu kita bilang juga penerapan yang lebih tinggi gitu. Jadi transformer ini menjadi salah satu model gitu teman-teman yang paling bagus gitu teman-teman daripada model-model seperti RNN itu teman-teman. Jadi keunggulan transformer ini terletak pada kemampuannya untuk kita bilang seperti informasi memproses informasi secara paralel, menangkap istilahnya ketergantungan antara jarak jauh seperti antar kata gitu. Kemudian juga mencapai akurasi yang lebih baik teman-teman dan memiliki fleksibilitas untuk diterapkan pada berbagai tugas pemrosesan bahasa alami teman-teman. Jadi itu teman-teman penggunaan contoh kita review daripada kita bilang transformer ini. Jadi banyak sudah diterapkan, contohnya misalnya kita kan mengenal konsep daripada large language model. Ini merupakan konsepnya ini daripada transformer ini teman-teman. Jadi dengan adanya transformer ini kita bisa menjelajah lebih jauh lah teman-teman daripada konsep LLM itu sendiri teman-teman. Jadi tidak hanya LLM juga sih, kita juga bisa membuat seperti misalnya analisis sentimen atau sentimen analisis kan. Jadi transformer ini juga dapat digunakan gitu untuk menentukan sentimen dari sebuah teks, apakah dia itu positif, negatif, atau konsepnya itu netral. Hal ini kan bisa juga teman-teman tahu kan bahwasanya ini berguna gitu. Berguna untuk memahami opini publik di media sosial atau kita bilang feedback lah atau umpan balik gitu. Pelanggan terhadap misalnya kita bilang di sini suatu produk gitu atau suatu topik tertentu gitu teman-teman. Gitu. Sebenarnya teman-teman penelitian ini masih terus dilakukan untuk mengeksplorasi potensi-potensi daripada transformer di berbagai bidang AI lainnya. Karena fleksibilitas dan kemampuan belajarnya yang sangat tinggi teman-teman membuat transformer ini menjadi alat yang ampuh banget teman-teman untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa alami atau kita bilang natural language processing. Jadi thank you teman-teman untuk pembahasan kita kali ini tentang transformer teman-teman yang merupakan salah satu model yang paling bagus teman-teman menurut saya untuk revolusioner daripada natural language processing. So misalnya ada teman-teman ingin request tentang paper apa yang ingin kita bahas atau hal lain sebagainya tentang artificial intelligence, bisa aja teman-teman hantam aja kolom komentar atau bisa bertanya juga teman-teman di isu yang sudah saya sediakan di GitHub teman-teman. So thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.